Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Rinjani di sini. Pada hari ini Ibu akan membahas mengenai sumber daya alam hutan Indonesia. Disimak yuk videonya. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam hutan Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu mengidentifikasi dan menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam Indonesia, dapat menunjukkan daerah persebaran hutan di Indonesia, dapat menganalisis permasalahan sumber daya alam di Indonesia, dapat menganalisis pemanfaatan hutan alam di Indonesia, kemudian mampu menganalisa pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya hutan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pengertian sumber daya alam ya. Sumber daya alam adalah bahan yang dapat kita temui di alam yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya apa aja nih? Nah, di selanjutnya kita akan melihat contoh-contohnya. Nah, dilihat ya anak-anak, di sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan dan hutan. Nah, kita dapat memanfaatkan apa aja nih dari alam sekitar kita? Nah, yang satu ada air, ada udara, kemudian yang ketiga ada tanah, yang keempat ada batu-batuan, yang kelima ada hutan, dan yang keenam ada bahan tambang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai hutan Indonesia. Nah, potensi sumber daya hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu sampai 99,6 juta hektar. Nah, wilayah Indonesia ini sangat luas hutannya. Luas yang sangat luas itu di Indonesia ada Papua, hutannya ada Papua, di Kalimantan juga ada, kemudian Sulawesi dan Sumatera. Nah, sementara luas hutan Pulau Jawa sudah mengalami penurunan. Kenapa? Karena terjadi alih fungsi lahan sebagai lahan pertanian atau pemukiman penduduk. Selanjutnya ada jenis-jenis kayu. Coba dibaca ya. Ada kayu keruing, ada meranti, agatis. Nah, setiap jenis-jenis kayu dihasilkan di wilayah-wilayah yang berbeda. Selanjutnya ada manfaat dan fungsi hutan. Hutan biasanya menjadi tempat tinggal untuk hewan-hewan yang ada di lingkungan alam kita. Nah, selain itu, hutan juga dapat sebagai sumber kehidupan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Hutan juga menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Kemudian dapat mencegah terjadinya erosi dan pengikisan tanah karena air hujan. Jadi air tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Indonesia dan kerusakan hutan. Nah, kita tahu ya di Indonesia sudah dijelaskan tadi bahwa hutannya sangat luas. Nah, Indonesia itu juga sering terjadi kerusakan hutan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena banyak juga di Indonesia terjadi penebangan hutan liar, kemudian pengoboran minyak bumi, perburuan satwa liar. Nah, itu sering terjadi di Indonesia yang menyebabkan kerusakan hutan sendiri. Seperti itu anak-anak. Jadi secara tidak langsung kegiatan-kegiatan ilegal atau yang terlarang tersebut dapat merusak hutan di Indonesia. Coba dilihat ya gambar-gambarnya. Banyak sekali terjadi penebangan hutan yang secara liar atau tidak ada izin kepada pemerintah, kemudian pembakaran hutan secara liar yang menyebabkan kerusakan ekosistem alam kita. Nah, ini dilihat terjadinya faktor kebakaran hutan. Peristiwa terbakarnya hutan dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Namun yang terjadi di Indonesia seringnya adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, coba ya dilihat, ada kebakaran hutan karena faktor manusia dan kebakaran hutan karena faktor alam. Selanjutnya ada dampak kebakaran hutan. Kebakaran hutan memiliki dampak negatif untuk masyarakat atau hewan dan tumbuhan. Ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi karena kebakaran hutan. Satu, ada kerusakan ekosistem hutan, kemudian kemampuan tanah menyerap air akan berkurang. Selanjutnya, asap hasil kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan kepada masyarakat, juga mendapat gangguan penglihatan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada asap tebal dan meluas juga sehingga mengurangi jarak pandang baik untuk transportasi darat, laut maupun udara.
Selanjutnya, meningkatkan resiko kekeringan akibat sumber mata air yang hilang. Yang terakhir, ada potensi terjadinya pemanasan global akibat gas karbon dioksida yang tersebar ke udara dalam jumlah besar. Nah, di sini ada cara mencegah terjadinya kebakaran hutan. Coba dilihat kotak-kotaknya ya, warna-warni. Kalian harus hafal cara-cara untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, yang terakhir di sini ada cara mengembalikan kelestarian hutan yang rusak. Nah, kalau kalian melihat tindakan-tindakan kerusakan yang dapat merusak hutan, kalian juga harus tahu cara memperbaiki kondisi hutan. Nah, di sini ada cara-caranya, ada 3, yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali bibit-bibit tanaman pada area yang masih subur. Kemudian, memberlakukan sistem tebang tanam atau menggantikan pohon yang ditebang dengan bibit pohon baru. Yang ketiga, memberlakukan sistem tebang pilih. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah, dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah, apabila tidak penting jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi yang ditunjuk atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernafasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bahaya kebakaran hutan dapat dicegah dengan bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada ketua RT atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan pemadaman api. Segera padamkan api dengan menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Matikan api setelah kegiatan kemah selesai. Gunakan masker bila udara telah berasap. Berikan bantuan pada saudara-saudara kita yang menderita. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait. Hindari sejauh mungkin praktek penyiapan lahan pertanian dengan pembakaran. Apabila pembakaran terpaksa harus dilakukan, usahakan bergiliran dan harus dipantau. Pastikan bahan yang dibakar harus sekering mungkin dan minta pimpinan masyarakat untuk mengatur giliran pembakaran tersebut. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.